Halo semua, rumput takoyaki di sini. Oke, hari ini aku mau ngobrol sedikit tentang pinjaman online atau pinjol. Aku nggak akan ngobrol apa itu pinjaman online atau cara-cara untuk menghindari atau apapun. Oh enggak, aku nggak akan ngobrol tentang hal itu. Yang aku mau ngobrol di sini adalah lebih ke tips untuk menghindari pinjaman online yang tidak diinginkan. Jadi, seandainya kamu memang sangat membutuhkan uang atau benar-benar dalam keadaan kepepet, semoga tips-tipsku terkait pinjaman online ini bisa memudahkanmu atau membantumu memilih yang paling terpercaya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, sebelum kamu memutuskan untuk melakukan pinjaman online, misalnya karena kamu tidak ada lagi sumber dana yang bisa membantumu, oke, pertama kamu harus lakukan riset. Kenapa harus lakukan riset? Karena ini penting sekali untuk mengetahui ulasan dari pengguna sebelumnya dan pastikan pinjaman online ini memiliki reputasi yang baik. Kedua, periksa legalitas. Pastikan perusahaan atau platform pinjaman online memiliki izin resmi dan terdaftar di otoritas keuangan yang berwenang. Ini membantu memastikan bahwa mereka beroperasi secara sah dan diatur dengan baik. Kemudian, ketiga, baca dengan seksama syarat dan ketentuan. Sebelum menyetujui pinjaman, baca dengan teliti syarat dan ketentuan yang tercantum. Perhatikan bunga, biaya tambahan, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Pastikan kamu memahami dengan jelas apa yang akan kamu tanggung nantinya. Kemudian yang keempat, jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Hindari memberikan informasi pribadi yang tidak relevan kepada pemberi pinjaman online. Kenapa? Karena ini untuk melindungi privasimu serta supaya kita waspada terhadap penipuan identitas. Kemudian yang kelima, waspadai suku bunga yang tidak masuk akal. Jika suku bunganya terlalu tinggi atau tidak wajar, harus berhati-hati. Suku bunga yang tidak masuk akal ini menjadi pertanda bahwa pinjaman tersebut tidak mengikuti praktek yang etis ataupun adil. Kemudian keenam, jangan lupa periksa ulasan dan pengalaman pengguna lain. Dari ulasan serta pengalaman orang lain bisa digunakan sebagai dasar untuk memutuskan apakah kamu perlu melakukan pinjaman online dari platform tersebut. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang reputasi serta kehandalan pemberi pinjaman. Ketujuh, jangan terburu-buru. Jika ada tekanan untuk segera mengambil pinjaman atau penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, berhati-hatilah. Pinjaman online yang sah tidak akan memaksa kamu untuk mengambil keputusan terburu-buru. Toh, dia valid. Ada banyak orang yang menginginkan mereka, jadi tidak perlu nih buru-buru. Kemudian, kedelapan, gunakan platform yang terpercaya. Jika kamu memutuskan untuk menggunakan platform pinjaman online, pastikan itu adalah platform yang dikenal banyak orang. Pilih platform yang memiliki reputasi baik dan telah digunakan tidak hanya oleh satu atau dua, tapi banyak sekali orang-orang. Kemudian kesembilan, perhatikan hak-hakmu sebagai konsumen. Pastikan kamu memahami proses penagihan, pembatalan, atau pengaduan jika terjadi masalah di kemudian hari. Kemudian yang ke-10, evaluasi kemampuan membayar. Sebelum mengajukan pinjaman online, pastikan kamu sudah mengkaji secara cermat kemampuanmu untuk membayar pinjaman tersebut. Pertimbangkan pendapatan dan pengeluaranmu dengan bijak untuk menghindari kesulitan keuangan di masa depan. Kemudian yang ke-11, gunakan sumber informasi yang terpercaya. Pastikan kamu mendapatkan informasi mengenai pinjaman online ini dari sumber yang terpercaya. Jangan tergoda oleh klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau janji-janji yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Kemudian, perhatikan keamanan data. Saat mengajukan pinjaman online, pastikan platform atau perusahaan tersebut memiliki kebijakan privasi yang kuat untuk melindungi data pribadimu. Jangan berikan informasi sensitif ya. Kemudian yang ke-13, pertimbangkan alternatif lain. Misalnya pinjaman dari bank atau lembaga keuangan resmi. Bandingkan semuanya, suku bunga, persyaratan, segala ketentuan sebelum kamu bikin keputusan. Kemudian yang ke-14, buat anggaran serta rencana pembayaran. Pastikan kamu mampu membayar cicilan secara tepat waktu
waktu dan memiliki strategi untuk mengelola keuanganmu dengan baik. Ke-15, hindari pinjaman yang berulang-ulang. Pinjaman online ini sebaiknya digunakan sebagai solusi jangka pendek. Jika kamu terus-menerus mengandalkan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhanmu sehari-hari, bisa jadi ada masalah yang lebih mendasar yang perlu kamu atasi. Coba dicek and dicek ya. Ke-16, simpan catatan dan bukti transaksi. Ini akan membantumu dalam melacak pembayaran, menghindari kesalahan, serta menyelesaikan masalah bila di masa depan ada perselisihan. Ini penting sekali ya. Ke-17, kalau bisa, kayaknya harus di malahan ini, konsultasikan dengan ahli keuangan. Jika kamu ragu atau bingung tentang pinjaman online, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan keuangan independen. Mereka dapat memberikan saran dan panduan yang sesuai dengan situasi keuanganmu. Atau kalau misalnya kamu malu, bisa dengan teman terdekat yang kamu tahu sangat pandai dan bijak dalam mengelola keuangan. Bisa nih. Kemudian ke-18, pahami konsekuensi yang mendasar. Ketahuilah dengan jelas konsekuensi dari ketidakmampuan membayar pinjaman secara tepat waktu. Dendanya berapa, bunga tambahannya, atau tindakan hukum yang mungkin diambil oleh pemberi pinjaman jika kamu mengalami kesulitan pembayaran. Ke-19, jaga keseimbangan keuanganmu. Penting untuk menjaga keseimbangan keuangan secara keseluruhan. Jangan mengandalkan pinjaman online sebagai solusi utama, tapi berupaya untuk membangun tabungan, mengelola pengeluaran, dan memiliki rencana keuangan yang sehat. Yang terakhir nih, percayakan pada instingmu. Terakhir, jika sesuatu terasa tidak benar atau terlalu beresiko, lebih baik untuk menghindarinya. Dengarkanlah naluri hati terdalam pikiran, ambil keputusan yang bijak dalam hal pinjaman online. Semoga tips ini memberikan wawasan tambahan untuk menghindari pinjaman online yang tidak diinginkan dan tidak perlu, dan membantumu dalam mengelola keuangan dengan lebih baik. Jika kamu ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya ya. Oke, good luck. Semoga lancar semua urusan permasalahan keuangannya dan kamu bisa menjadi lebih bijak. Oke, have a nice day everybody.